Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Juli Jati Prambuti dalam program Ngaji Seni Rupa. Sahabat-sahabat semua, pada sesi ini saya akan melanjutkan tema seni rupa modern dan kontemporer. Karena ini tema bersambung, maka ini sesi yang kedua. Sahabat-sahabat semua, kalau kita mendengar uh, istilah seni rupa modern khususnya, apalagi juga kemudian seni rupa kontemporer, itu di dalam konstruk kita atau benak kita itu kemudian muncul bayangan itu ada kaitannya dengan dunia barat. Istilah barat pun juga di dalam benak kita itu kemudian terbayang suatu dunia yang berbeda sama sekali dengan kita, ya. Dunia yang seolah-olah bisa dibedakan secara diametral dengan dunia kita, ya. Dalam arti luas disebut dengan dunia timur, Orient, ya. Memang sejak dulu dunia itu dikonstruksikan antara dunia yang maju dan dunia yang belum maju. Dunia yang sudah menguasai ilmu pengetahuan dan dunia yang belum menguasai ilmu pengetahuan. Dunia yang rasionalitas dan dunia yang irasionalitas. Dunia yang individualitas dan dunia yang komunalitas. Itu sengaja perbedaan itu dibuat diametral begitu sehingga sifat-sifat manusia yang hidup di barat dan manusia yang hidup di timur itu betul-betul sama sekali berbeda. Karena berbeda maka kemudian ya barat itu kemudian mengklaim dirinya itu yang lebih superior. Jadi dunia barat itu ya dunia superior karena menguasai ilmu pengetahuan tadi. Padahal kalau kita lihat ya secara mendetail apa yang ada di barat, dalam arti barat itu pada awalnya adalah yang dimaksud adalah Eropa. Amerika itu muncul belakangan saja, setelah abad ke-18 baru mulai ada Amerika gitu ya. Amerika Serikat gitu maksud saya. Ya kembali ke Eropa. Jadi yang dimaksud barat di Eropa pun itu juga terbatas. Tidak semua bangsa-bangsa yang hidup di benua Eropa itu merupakan representasi dari barat atau western. Ya, jadi memang pusat pertumbuhannya pada awalnya di era klasik, zaman klasik itu kan kita tahu ada Yunani, ada Romawi. Ya. Dan Yunani Romawi itu juga berada di dalam persilangan peradaban kuno waktu itu, ya terutama di kebudayaan Pulau Kreta ya, yang itu ada di selatan, itu kepulauan di selatan uh, Yunani ya. Yunani itu masuk pada main island, jadi pulau besarnya yang ada di agak di utara begitu. Nah, Pulau Kreta itu yang merupakan kebudayaan prasejarahnya Yunani ya, itu dekat dengan Mesir ya. Selatannya itu ya berlayar lagi agak jauh sedikit itu ketemu Mesir, dan di Mesir itu ada peradaban kuno yang sudah eh, ribuan tahun sebelumnya sudah berkembang di situ. Ya sudah ada piramid, ada Sphinx dan seterusnya. Kemudian yang sebelah timur ya itu juga ada kebudayaan Babilonia, ya Sumeria, ya, dan seterusnya itu yang juga sama-sama kuat ya akarnya itu. Ya, jadi uh, kebudayaan Yunani sesungguhnya tidak lepas juga pengaruhnya dari kebudayaan di sekitar Laut Egea atau Mediterania Sea, ya Laut Mediterania. Ya itu adalah kebudayaan kuno yang saling berinteraksi sesungguhnya. Itu terbukti dalam kebudayaan Yunani juga, kebudayaan Sumeria, ya Babilonia, Mesir dan seterusnya itu ikut mempengaruhi kebudayaan Yunani kuno. Ya. Sampai akhirnya kemudian muncul gaya Helenistik, itu kan juga interaksi antara kebudayaan Yunani dengan dunia timur yang kemudian dikembangkan oleh seorang kaisar Makedonia namanya Alexander the Great itu. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi orang barat pun ketika membedakan barat dan timur seolah-olah dia itu memiliki kebudayaan atau peradaban yang genuine. Enggak, itu kita harus membaca sejarah lebih hati-hati dan kritis.
Sahabat-sahabat semua, kembali kepada soal seni rupa modern ya. Jadi pada video sebelumnya sudah saya katakan seni rupa modern itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan semangat avant-garde. Nah, avant-garde itu adalah adalah semangat, menurut saya adalah semangat uh, scientific itu. Jadi semangat ilmu pengetahuan yang diperoleh seorang individu dalam rangka untuk mencapai apa yang disebut dengan kemajuan, novelty. Nah, ini yang kemudian menjadi spirit kemajuan dunia, khususnya dunia barat ya, seni rupa barat ya. Dan seni rupa barat itu ya memiliki infrastruktur. Yang memang infrastruktur yang pertama adalah infrastruktur ilmu pengetahuan. Terus yang kedua kemudian infrastruktur yang tidak kalah pentingnya dan memang mendominasi di awal pertumbuhan seni rupa di barat itu yaitu museum ya, museum. Nah, dan museum itulah yang kemudian menjadi representasi perkembangan sejarah ya, di barat yang kemudian nanti uh, kita akui ya, harus mengakui bahkan sebagai sebuah arus utama mainstream. Jadi uh, apa itu sejarah barat itu kemudian direpresentasikan dalam museum-museum di barat. Nah, museum itu kemudian menghasilkan sebuah semacam standarisasi estetik ya dari waktu ke waktu ya yang kemudian itu dianggap sebagai mainstream, dan mainstream itu kemudian nanti dibayangkan akan mempengaruhi atau pola penciptaan seni rupa di luar barat, termasuk nanti sampai ke Indonesia. Kemudian melalui dunia penulisan, ya, melalui dunia penulisan, uh, kebudayaan, seni, termasuk seni rupa itu semua diriset, diteliti, ya, tumbuhnya art kritik yang luar biasa di sana, tumbuhnya infrastruktur pendukung yang lain kayak galeri, ya, kolektor. Ya. Memang pada awalnya kolektor juga hanya masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintahan kayak kaisar, ya, saudagar-saudagar itu yang ikut mendorong peradaban barat menjadi peradaban modern itu yang membiayai penerjemahan buku-buku dari dunia timur ya, dari Baghdad ya, yang di apa ini yang nyampe ke sana ya, yang kemudian diterjemahkan ya, ke bahasa-bahasa uh, Eropa yang kemudian dipelajari ya. Akhirnya di abad 15-an itu setelah abad pertengahan ya, barat kemudian menyadari bahwa harus kembali berpikir bebas, harus kembali kepada antropos, kekuatan antropos manusia, bukan bukan apa teos maksud saya. Jadi antropos itu, atau kemudian antropos itu kekuatannya pada logos, yang itulah yang kemudian menggerakkan peradaban barat itu. Jadi maksud saya akhirnya kemudian mendorong kepada peradaban buku. Nah, ini yang tidak ada di kita. Kita itu pengennya langsung jujuk saja begitu ya, bahwa kalau sebuah kemajuan tuh ya langsung aja membangun fisik gitu ya, itu enggak, itu sangat rapuh. Bahwa kemajuan itu ya harus dibangun dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu bisa tumbuh kalau ada peradaban penulisan buku besar-besaran, dan itu sudah dilakukan di era uh, apa ini kekhalifahan di Baghdad. Itu dulu orang-orang itu nulis buku tuh, seniman apa nih sorry para filsuf besar Islam itu semua penulis buku yang hebat, tidak hanya satu dua jilid tapi berpuluh-puluh jilid itu ditulis oleh misalkan kayak Ibnu Taimiyah ya, Al-Ghazali dan seterusnya. Itu uh, menulis berpuluh-puluh buku yang kemudian juga buku-bukunya mempengaruhi uh, pemikiran barat setelah Renaissance. Sekalipun harus kita akui bahwa pikiran-pikiran yang berkembang di Islam di Baghdad itu pun juga membaca buku-buku Socrates, buku-bukunya Aristoteles, Plato dan sebagainya yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa uh, Arab, Arab lama ya, Arab klasik ya, ya, atau bahasa-bahasa yang sedang digunakan saat itu ya.
yang kemudian dibaca oleh sarjana-sarjana muslim di Baghdad saat itu. Jadi saling mempengaruhi, sekali lagi tidak ada persoalan ya. Jadi itu yang harus disadari. Dengan demikian maksud saya antara barat dan timur sebenarnya tidak bisa di, dibedakan secara diametral itu. Dua-duanya itu sudah lama berlangsung kontak ya, dan kemudian saling membentuk, saling menegosiasi kebudayaan yang dianggap baru, yang dianggap memiliki kebaruan itu. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya tadi infrastruktur seni rupa modern tadi, dari ilmu pengetahuan, kemudian infrastruktur yang lain, museum, art kritik, penulisan buku, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akademi seni. Ya, akademi seni itulah yang kemudian ikut mendorong lebih cepat lagi perkembangan seni rupa di Barat. Saudara-saudara, dari apa yang dihasilkan Barat ini, ya, yang kemudian membaku ya di dalam puluhan buku, yang inilah yang kemudian sampai ke Indonesia. Ini yang sampai ke Indonesia. Jadi kalau kemudian kita mengenal istilah seni rupa modern itu, bukan kita ikut-ikut gerakan seni rupa modern di sana dari abad ke abad, tidak. Kita itu langsung mendapatkan seabrek perkembangan di Barat dalam bentuk sejarah seni yang kemudian kita pelajari dan kemudian uh, kita adopsi ya, atau ya katakanlah kita gunakan apa yang sudah dilakukan di Barat. Ambil contoh misalkan uh, kita bisa mengenal perspektif ya, mengenal hukum-hukum perspektif, yang kemudian mengenal komposisi ya, itu ya semua berasal dari sana ya. Ya, kemudian dari perspektif itulah kemudian muncul tradisi menggambar realis gitu ya. Nah, kalau tidak memiliki ilmu anatomi, perspektif ya, saya kira juga tidak mungkin kita bisa melukis realis ya. Karena realis itu dasarnya dari situ. Nah, inilah yang yang tidak ada di dunia kita ya, semangat ilmu pengetahuan, semangat berwacana melalui banyak tulisan itu yang sangat kurang. Dengan demikian, kalau kemudian kita diledek oleh mereka bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki seni rupa modern dalam konteks pilar-pilar seni rupa modern yang tidak tersedia dengan cukup kuat di kita, saya kira juga ada benarnya ya. Saya kira ada benarnya karena pertumbuhan seni rupa modern itu tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan, infrastruktur yang memadai ya, yang sudah saya jelaskan tadi, ya lagi-lagi ya kita akan seperti ini terus ya. Nah, kalau kemudian kita seolah-olah apa itu kemudian di era hari ini itu memiliki peran ya, itu kan setelah seni rupa kontemporer itu berelasi dengan kekuatan kapitalisasi seni ya. Jadi lebih motifnya itu kepada komodifikasi ya. Tapi kalau dilihat dari konstruk pengetahuan seni yang ada di kita, terutama modern dan kontemporer, itu sungguh rapuh ya. Sungguh rapuh, dan itu yang tidak segera dibangun sejak awal ya. Nah, memang saudara, secara umum dunia pendidikan kita itu kan sebenarnya juga pengaruh dari barat sistemnya itu, termasuk sistem ekonomi, sistem politik ya, sistem pemerintahan, sistem birokrasi itu semua barat itu ya, semua barat. Dan tetapi saudara-saudara, bukan berarti semua itu jelek ya. Ya, banyak bangsa yang mengadopsi sistem-sistem seperti itu kemudian menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang kuat. Contoh Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, dan seterusnya itu kan bangsa di luar barat yang kemudian mampu mengadaptasi ya, mengembangkan apa yang sudah diperoleh di barat itu kemudian dipraktekkan di dunia mereka. Jadi saya akhiri sampai sini dulu pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar dari pertumbuhan seni rupa barat. Pada sesi selanjutnya akan saya elaborasi lebih detail lagi dan luas. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.